Tempat ini sepanjang tahun diselimuti oleh gunung-gunung kecil yang terapung di udara. Ada seorang pemuda yang berdiri di atas pedang raksasa, meluncur dengan santai secepat angin. Pemuda itu mengendalikan pedangnya dengan ringan, berdiri menghadap ke depan dengan tangan bersedekap di belakang punggung. Karena menjadi idola para gadis, setiap kali dia muncul, seorang gadis tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dan menunjuk ke arahnya. Itu tetua kelima, Su Bei. 4 murid perempuan bersorak gembira dengan mata berbinar seperti anak anjing. Benar saja, di antara 9 tetua sekte pedang kita, hanya tetua kelima yang terlihat semuda itu. Berbagai pujian membuat pemuda itu merasa bangga, penampilannya luar biasa, anggun seperti pohon giok di hutan, berwibawa, lembut, dan tampan. Wajahnya seputih giok, sosok yang jenius, berwibawa, dan sangat menawan. Tetua kelima mau pergi kemana? Tanya seorang gadis dengan penasaran, membuat yang lain terkikik. Mendengar pujian-pujian yang sangat sempurna itu, dia merasa sangat senang. Dia hanya menyeringai puas dan berbalik menjawab, menerima murid, dengan profil wajah setampan patung yang membuat para gadis terpesona. Dia dikenal sebagai tetua kelima of the Sword, Su Bei. Mau menerima murid lagi ya? Apa kali ini akan berhasil? Aku juga mau jadi muridmu, ucap para gadis dengan penuh kekaguman. Su Bei membatin, oh, orang-orang dangkal ini hanya melihat ketampananku, padahal kekuatanku juga sangat hebat. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul dan membuat Su Bei terkejut, anak keberuntungan Xiao Ruoxing tingkat merah. Ini pertama kalinya sistem memperkenalkan seseorang yang sehebat itu. Su Bei berseru penuh harap, usahaku selama ini tidak sia-sia, aku sudah menahan diri begitu lama. Tanpa menunggu lama, dia menekan tombol pemeriksaan status pada panel sistem. Setelah sistem mengonfirmasi lokasi tanda merah tersebut, Su Bei merasa tenang. Panel sistem menampilkan informasi seorang gadis yang sangat menarik dengan peringkat SSR, nama, Xiao Ruoqing, tinggi, 168 cm, berat, 49 kg, ukuran tubuh, 935888, karakteristik, orang tua sudah meninggal, dendam mendalam, anak keberuntungan, tubuh dewa alami, tulang dasar yang luar biasa, Memi Yin tiada taraf. Aduh, aku menginginkan hubungan guru dan murid yang murni. Sistem sepertinya salah paham padaku, pikirnya dengan sedikit ragu. Namun, Su Bei tiba-tiba mendapat ide. Dalam hatinya, dia merasa sangat senang. Jika bisa menjadikannya murid, dia pasti bisa hidup dengan santai. Peraturan sistem saat ini hanya memperbolehkan menerima 2 murid. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa hidup tenang. Su Bei tertawa dalam hati. Su Bei segera menaiki pedangnya dan terbang pergi. Muridku, aku datang. Di sisi lain, Ruoqing sedang terbaring sekarat di tanah yang hangus terbakar, sementara api terus turun dari langit seperti hujan. Tampaknya baru saja terjadi pertempuran hebat di sana. Kedua tangan Ruoqing ditekan oleh tangan besar yang kuat. Dia membuka matanya lebar-lebar dengan air mata yang menetes. Di matanya muncul sesosok bayangan yang mendekat. Sosok itu adalah seorang pria botak mesum bertubuh kekar yang menatap tubuhnya dengan penuh nafsu. Pria itu menelan ludah, "Nona, bagaimana kalau hari ini kita menjadi pasangan?" Katanya sambil tertawa puas. Saat itu, Ruoqing menoleh melihat jasad orang tuanya yang telah hangus menjadi abu. Mereka tampak mati dengan sangat menderita. Dia berteriak kesakitan, "Ayah, ibu." Pria jahat itu segera memegang kedua tangannya di atas kepala, sementara tangan lainnya merobek pakaiannya. Ruoqing sangat ketakutan dan mencoba meronta, namun hal itu justru membuat si penjahat semakin bersemangat. Ruoqing meronta dan berteriak dalam keadaan tidak sadar. Pria itu semakin liar melihat kondisi gadis tersebut. "Salahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah," katanya sambil menindihnya. Tiba-tiba, pria jahat itu berhenti bergerak. Dia memuntahkan seteguk darah dengan mata memerah. Sebuah suara terdengar dari belakangnya, "Aduh, aduh, kamu terburu-buru sekali." Dia terkejut dan membentak, "Siapa itu?" Di belakangnya, Su Bei langsung menghujamkan pedangnya menembus dada pria itu. Penjahat itu berbalik menatap Su Bei dengan kesakitan sambil mengertakkan gigi. Tanpa banyak bicara, Su Bei menarik pedangnya dan mengirim pria itu ke alam baka. Su Bei dengan lembut mendekati Ruoqing. Melihat gadis malang itu, dia berkata pelan, "Aku melihat orang tuamu sudah tiada, rumahmu hancur." Dia menatapnya, "Aku adalah tetua kelima sekte pedang, Su Bei. Apakah kamu bersedia bergabung dengan perguruan kami?" Jelas sekali dia sangat ingin menerimanya sebagai murid.
namun tetap menjaga wibawanya. Mendengar hal itu, Ruo King terpaku. Subei, dia menunduk merenung, Sekte Pedang, Perguruan Dewa. Subei tidak sabar dan bertanya lagi, kenapa berpikir begitu lama? Jika kamu tidak setuju, maka hubungan kita berakhir di sini saja. Ruo King yakin itu adalah dia. Di benak Subei, ini adalah taktik provokasi agar dia tidak pergi. Mata Subei menyipit mengamati gadis di depannya, dia memiliki bakat luar biasa. Dengan murid berbakat seperti ini, Subei yakin sistem akan memberinya hadiah besar. Setelah beberapa saat, Ruo King pun angkat bicara menyatakan setuju, matanya menatap tajam ke arahnya. Subei merasa hatinya bergetar karena ekspresi ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia kembali berpikir yang bukan-bukan. Tanpa perlu diingatkan, Ruo King dengan sungguh-sungguh berlutut dan bersujud memberi hormat kepada sang guru. Murid Ruo King memberi salam kepada guru. Subei cukup puas dengan tindakan muridnya ini. Meskipun sedikit dingin, ia tetap menghormati tata krama seorang murid. Tiba-tiba, bila sistem berbunyi, ting, memberitahukan bahwa penerimaan murid telah terkonfirmasi. Sistem mengucapkan selamat karena telah berhasil merekrut murid dan memberikan kesempatan untuk undian serba bisa. Inilah momen yang paling dinantikan Subei, konfigurasi karakter utama yang seharusnya dimiliki perangkat lunak ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera menarik undian untuk melihat hadiahnya. Ia menekan tombol pada sistem, kejutan yang tak terduga datang. Sistem mengumumkan undian berhasil, namun hadiahnya benar-benar di luar dugaan. Hadiahnya berupa pil fondasi biasa, bubuk penghenti darah biasa, dan racun biasa yang jika dimakan akan mati. Melihat tumpukan hadiah di tangannya, bibirnya pun bergetar. Dengan wajah cemberut, ia menatap Ruo King, anak beruntung ini diserahkan padaku. Mungkinkah metode penarikan kartuku yang salah? Ruo King tampak tidak mengerti. Sistem kembali memberitahu bahwa ia memenangkan hadiah tingkat legenda dengan gelar Putra Takdir, Ting. Selamat kepada Subei karena telah mencapai batas kekuatan maksimal. Ia dengan bangga mengulurkan tangan menerima hadiah tersebut dan berseru gembira, baru begini yang benar. Ruo King menatap gurunya yang sekarang terlihat seperti anak kecil. Subei segera mengeluarkan pedang terbang raksasa. Baiklah, ikutlah guru kembali ke sekte dulu. Ia mengulurkan tangan ke arah Ruo King, setelah kau berhasil dalam belajar nanti, guru sendiri yang akan menemanimu membalas dendam hari ini. Mendengar itu, Ruo King merasa senang, terima kasih, guru, lalu segera memegang tangan Subei. Setelah itu, mereka berdua menunggangi pedang terbang menembus awan menuju sekte pedang. Selama perjalanan, Ruo King mengamati dunia manusia dengan penasaran, sementara Subei memberi nasihat seolah-olah ia sangat bijak. Muridku, kau sudah masuk ke pintu keabadian, ada beberapa hal yang ingin guru sampaikan. Jalan keabadian itu luas, kau harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Jangan berharap ada rezeki jatuh dari langit, dan tidak banyak kesempatan bagi pahlawan untuk muncul membantumu. Pasangan guru dan murid ini cukup lucu. Ruo King asyik melihat pemandangan duniawi, membiarkan Subei berbicara sendiri. Begitu Subei selesai bicara, Ruo King melihat adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik di bawah sana. Beraninya kau mengganggu gadis ini, aku akan membuat kepalamu jatuh ke tanah. Seorang pria berseru, diikuti isak tangis seorang gadis cantik di belakangnya. Terima kasih, pahlawan. Kejadian itu seolah-olah langsung menamparkan wajah Subei. Melihat hal itu, Subei segera mengalihkan pembicaraan. Maksud guru adalah, meskipun kau punya bakat luar biasa, tidak banyak ilmu sakti di dunia ini yang bisa kau temui dengan mudah. Siapa sangka, di bawah sana muncul lagi seseorang yang berseru dengan gembira. Akhirnya aku mendapatkan ilmu 18 telapak naga. Ruo King terus memanggil, guru, lihatlah baik-baik. Subei yang merasa malu berteriak, diam, ia menyimpulkan, menjadi dewa adalah hal yang membosankan. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatanmu atau seberapa besar keberuntunganmu, yang paling penting adalah tetap bertahan hidup. Ruo King tampak memahami semuanya, murid mengerti, terima kasih atas bantuan guru. Kelak murid akan rajin berlatih. Subei hampir menangis karena haru, bagus sekali. Kita sudah sampai, mulai sekarang kau adalah murid resmi dari Sekte Pedang kami. Ruo King menunjukkan tatapan penuh kebencian, Sekte Pedang, akhirnya aku kembali. Kehidupan ini, aku pasti akan membunuhmu, Subei. Setibanya mereka di gerbang sekte, seorang murid perempuan datang melapor, Penatua kelima, Penatua Agung bilang Anda harus pergi rapat. Aku segera ke sana, jawab Subei dengan antusias tanpa sadar bahwa ia mengerem pedang terbangnya terlalu mendadak.
Ruoking tidak bisa menahan keseimbangan dan meluncur sampai ke ujung pedang, hampir saja jatuh dari ketinggian. Untungnya, Su Bei segera menangkapnya dan memberi pesan sebelum pergi, kau kembalilah ke puncak miliknya dulu, guru akan kembali setelah rapat. Su Bei pergi dengan santai, meninggalkan Ruoking sendirian di atas pedang terbang. Ruoking berteriak, guru, cepatlah kembali, melihat punggung Su Bei dan tindakannya, hati Ruoking mulai ragu, mengapa dia sama sekali tidak mirip dengan Raja Iblis berwajah hitam di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba Su Bei berbalik dan berpesan lagi, benar, sepertinya di sudut meja ada sebuah buku latihan, bacalah dulu. Ingat, jangan menyentuh vas yang ada di meja guru. Karena merasa kurang tenang, ia kembali berteriak pada murid barunya, jangan pernah menyentuh vas itu, ya. Ruoking mengangguk senang, baik, guru. Su Bei berdiri gagah di depan para penggemarnya yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Sorak-sorai mereka memekakkan telinga. Namun Su Bei merasa lega karena murid pertamanya ternyata cukup patuh. Coba lihat atribut sistemku, ternyata masih tidak ada perubahan. Su Bei segera membuka bilas sistem, sepertinya memang tidak ada yang berubah. Mulai dari pertahanan, kecepatan, serangan, hingga nyawa semuanya masih di level bintang 1. Meski sudah mencoba berbagai cara, levelnya tidak kunjung naik ke bintang 2. Apakah sistem sedang mempermainkanku? Pikirnya, wajahnya menjadi muram saat menyadari bahwa meski telah merekrut murid, tidak ada perubahan signifikan. Merasakan kekecewaan Su Bei, sistem memunculkan pemberitahuan bahwa untuk mendapatkan hadiah selanjutnya, ia harus berusaha meningkatkan tingkat kultivasi muridnya. Su Bei merenung, awalnya ia mengira ini adalah sistem peran, ternyata ini adalah sistem pengembangan. Sejak awal, sistem ini memberikan kesan yang sangat tidak meyakinkan. Kembali ke 1 bulan yang lalu, saat muncul deretan notifikasi sistem di depan mata Su Bei, ia sudah memiliki firasat buruk. Kala itu, sistem mengucapkan selamat karena ia telah mendapatkan sistem penerimaan murid dengan pengembalian 10.000 kali lipat, mengenakan kaos oblong dan celana pendek ketat bergambar beruang kuning di bagian bokong. Su Bei berdiri mematung dengan tampang konyol, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah aku bertransmigrasi? Seingatku tadi aku sedang membaca novel. Su Bei memandangi kedua tangannya, meski merasa sedikit tidak higienis. Jelas-jelas ia baru membaca sampai halaman 30 lalu pergi ke toilet, ia mulai panik, mungkinkah ia mengompol? Sistem muncul tepat waktu dan menjelaskan secara akurat bahwa Su Bei bertransmigrasi hanya karena kandung kemihnya yang membengkak menyebabkan gangguan fungsi yang tidak biasa. Mendengar itu, mata Su Bei berkedut, apakah itu masuk akal? Su Bei langsung menunjuk dengan kasar ke arah panel sistem yang konyol itu. Kau pikir aku belum pernah baca novel? Siapa juga yang bertransmigrasi karena alasan konyol begini? Su Bei meremas jemarinya hingga berbunyi, saking marahnya hingga seolah mengeluarkan asap, matanya menatap tajam ke arah panel sistem yang tampak retak-retak itu. Demi tugas mulia, sistem yang bisa memperbaiki dirinya sendiri itu memunculkan notifikasi. Su Bei, ikutilah petunjuk untuk menerima murid guna menarik hadiah. Setelah murid naik level, hadiah akan berlipat ganda, dan lebih dari itu. Sistem terus menjelaskan identitas Su Bei di dunia ini, identitas transmigrasinya adalah tetua kelima dari Sekte Pedang. Tidak hanya memiliki kekuatan yang menentang langit, ia juga tampan tiada banding, sangat berbeda dengan protagonis pria di novel transmigrasi lainnya. Su Bei mengupil sambil tersenyum bodoh, ternyata seperti itu. Sekarang ia sadar bahwa sistem ini tukang tipu, semuanya bohong. Su Bei kembali menunjukkan gestur seolah ingin menonjok panel sistem tersebut. Kembali ke realita, saat ia sedang asyik mengupil, terdengar suara seorang wanita dari belakangnya yang membuatnya menoleh penasaran. Wanita itu tidak lain adalah tetua agung bernama Ping Xin. Ia terlihat sangat cantik dengan pakaian merah belahan tinggi yang sangat menggoda. Wajahnya tampak sangat tajam dan berkarisma. Dengan riang, ia langsung merangkul leher Su Bei dan membenamkan wajah pria itu ke dadanya yang berukuran besar, membuat admin iri, dan Su Bei hampir kehabisan napas. Ia berkata, aku merindukanmu setengah mati. Semakin bicara, pelukannya semakin erat. Kakak seperguruan. Aku hampir mati lemas. Su Bei berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkannya. Di samping mereka ada wanita lain yang terbatuk beberapa kali untuk memperingatkan orang yang menjabat sebagai tetua agung tersebut. Mohon tetua agung menjaga wibawa, ucapnya pelan namun bernada menyindir Ping Xin. Wanita yang duduk tegak di kursi itu memiliki kecantikan yang tidak kalah dari tetua agung. Namanya adalah Si Qingyi, tetua kedua dari Sekte Pedang.
Ping Xin tidak melepaskan Su Bei sedikit pun, suaranya penuh ejekan, kuno sekali. Waktu kecil, Su Bei kecil mengompol saja aku yang mengganti popoknya. Tidak ada bagian tubuhnya yang belum pernah kulihat. Melihat situasi yang hampir memicu pertengkaran, Su Bei segera menengahi. Suster, cepat bicarakan urusan penting, sebentar lagi aku ada urusan. King Yi kali ini benar-benar marah. Ia menunjuk ke arah mereka dan berteriak, lihat diri kalian, jadi seperti apa kalian ini? Sebagai tetua agung sekte pedang malah menempelkan dadamu ke tetua kelima. Dan kau, sebagai tetua kelima malah terlena di antara murid perempuan. Padahal tingkat kultivasimu sudah mencapai tahap Soul Transformation, tingkat menengah. King Yi kemudian menunjuk ke arah seorang pria berambut terurai yang duduk di sampingnya. Lalu ada si tua keenam ini, sebagai tetua keenam sekte pedang, kau malah jadi pemabuk. Apa kalian tidak merasa ada yang salah? Pria itu hanya membuka mulut untuk meneguk arak lagi, mengabaikan perkataannya. Ia adalah tetua keenam, Jin Wuks, melihat ke arah Su Bei yang masih dalam dekapan tetua agung, ia tertawa keras dan berkata, adik kelima, berjuanglah ya. Lihat aku sudah mencapai tahap Fight Returning, tingkat awal. Baru saja selesai bicara, si tetua keenam langsung ambruk ke tanah dan pingsan karena mabuk. King Yi menatap dengan rasa muak, tahap Fight, tingkat awal saja sudah bangga. Kalian ini sekte terkenal, mana ada tetua sekte besar yang kultivasinya di bawah, Fight, tingkat menengah. Dia kemudian menginjak kepala tetua keenam. Tetua agung berdiri di satu sisi mencoba menenangkan situasi. Dia tersenyum lembut dan menjelaskan, tetapi tetua sekte kami sangat harmonis, tidak ada pertikaian seperti sekte lainnya. Tetua kedua yang mendengar itu tampak bosan dan menghela napas. Su Bei bernapas lega karena telah diselamatkan. Tetua agung kini menjadi serius dan kembali ke topik utama. Mari kita bicarakan tentang konferensi perekrutan murid baru kali ini. Mata Su Bei berbinar saat mendengarnya dan mulai berpikir panjang. Konferensi murid baru setiap 50 tahun sekali, apa yang dipikirkan benar-benar terjadi, mungkinkah sistem memiliki kemampuan prediksi? Tapi aku tidak punya kemampuan itu. Orang yang bertanggung jawab atas konferensi perekrutan ini harus memiliki kekuatan yang besar, ucap Ping Xin dengan tenang. Dia menambahkan bahwa tingkat kekuatan para tetua di seluruh sekte rendah, yang terasa seperti menyiramkan garam pada luka Su Bei. Selain itu, dibutuhkan banyak waktu, baru saja mendapatkan murid sudah berjanji membantu membalas dendam. Su Bei merasa seperti tertusuk pedang di jantungnya. Tetua agung tertawa kecil dan berkata, jika tidak bibit unggul akan direbut oleh sekte lain. Su Bei makin tidak berdaya, membuatnya merasa seolah-olah mati di tempat dan ingin menghilang. King Yi sudah memprediksi situasi ini, lalu menjawab sambil menghela napas, kalau begitu, aku tidak akan menghindari tanggung jawab lagi. Orang yang mampu bertanggung jawab atas konferensi perekrutan sekte kami hanyalah aku. Dia berharap bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperluas kekuatan puncak pedangnya agar nantinya posisi pemimpin sekte bisa dia ambil alih. Namun, tetua agung tidak berpikir demikian. Dia mendekati Su Bei dan berkata, menurutku dia adalah yang paling cocok. King Yi sampai tersedak tehnya, sementara Su Bei merasa mati untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Ruo Qing tidak mendengarkan pesan gurunya dan diam-diam mengambil botol alkohol lalu meminumnya sendirian sampai mabuk dan kehilangan kesadaran. Botol kecil ini, kenapa tidak boleh disentuh? Kau tidak membiarkanku melakukannya. Tapi aku tetap melakukannya, gumamnya sambil menyeka sisa alkohol di bibirnya. Saat dia sedang mabuk sendirian, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dengan samar dia bertanya, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Su Ruo Qing terkejut melihat sesosok ayam jantan yang telah menjadi siluman dengan tubuh kekar dan wajah licik. Dia mencoba menahan tubuhnya yang lemas dan mengancam akan berteriak. Namun ayam itu hanya membalas dengan bunyi, kukuruyuk, dan berkata tidak akan ada yang peduli meski dia berteriak sampai serak. Su Ruo Qing akhirnya jatuh pingsan dan tubuhnya ditindih oleh ayam siluman tersebut. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang, hubungan kalian tidak buruk juga. Ayam itu terkejut dan menoleh. Su Bei muncul dengan aura membunuh dan bertanya apa yang ingin dilakukannya pada muridnya. Ayam itu ketakutan dan berkeringat, lalu beralasan hanya ingin membantu merawatnya. Su Bei kemudian melihat botol alkohol di tangan Su Ruo Qing dan mengumpat karena alkohol pemberian tetua keenam telah diminum habis oleh gadis itu. Si ayam segera memakai celemek merah muda dan bergegas pergi untuk memasak nasi. Su Bei melihat kepergian ayam itu dan berpikir bahwa jika ayam itu tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga,
dia pasti sudah menjadikannya sup ayam. Dia kemudian memandang muridnya dengan rasa kasihan, mengingat orang tuanya telah dibunuh. Namun, rasa kasihan itu berubah menjadi rasa narsis saat dia memikirkan betapa beruntungnya Su Ruoqing memiliki guru sepertinya yang tampan dan kuat. Dia lalu mengeluarkan pakaian baru untuk muridnya. Dia juga memakainya. Tiba-tiba, suara adiknya, Jun Wuxi, terdengar. Dia masuk ke kamar dan bertanya tentang bau alkohol, mengira Su Bei sudah meminum alkohol yang dijanjikan padanya. Kedatangan Jun Wuxi yang tiba-tiba membuat Su Bei tidak sempat bersiap. Dia masih duduk di tempat tidur dengan tangan menyentuh Su Ruoqing yang mengigau meminta agar gurunya tidak menyentuhnya. Melihat wajah Su Ruoqing yang merah karena mabuk, Jun Wuxi langsung berbalik pergi, mengira kakaknya sedang sibuk. Su Bei berteriak menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman. Merasa kata-katanya justru memperburuk situasi, dia mengejar Jun Wuxi dan menendangnya. Jun Wuxi pun marah karena mengira alkoholnya telah dihabiskan. Su Bei merenung bahwa yang terpenting dia tidak melakukan apa-apa pada muridnya. Su Ruoqing akhirnya terbangun dengan kepala pusing karena kebisingan. Dia terkejut melihat pakaian yang dikenakannya, sebuah kombinasi gaun dan kaos kaki yang unik. Dia bertanya-tanya apakah itu pemberian gurunya dan merasa pakaian itu cukup nyaman dan sejuk. Dia kemudian duduk dan mulai menyusun rencana agar gurunya tidak marah karena dia telah meminum alkohol miliknya. Tiba-tiba tatapan Xiao Ruoqing tertuju pada sebuah botol merah. Dia tampak sedang merencanakan sesuatu, lalu menyunggingkan senyum licik, bersiap melakukan niat buruk. Xiao Ruoqing dengan gembira melangkah mendekat saat dia dan guru Jun Wuxi telah kembali. Di tangannya kini ada sebuah mangkuk besar yang asapnya masih mengepul. Aku baru saja merebus sup, guru cepatlah datang dan mencicipinya. Kata-kata ini membuat Su Bei sedikit terharu, dia merasa senang dan tertawa dalam hati, ternyata tidak sia-sia menerima murid ini. Di dalam kepalanya kini dipenuhi bayangan manis Xiao Ruoqing yang mengenakan gaun pelayan yang sangat cantik. Di luar Ruoqing tampak berseri-seri, namun di dalam hati dia merasa jijik, manis sekali sampai mau mati, masih banyak hal menarik yang menantimu. Xiao Ruoqing membungkuk mengambil mangkuk sup di meja, aku ambilkan satu mangkuk untuk guru cicipi. Tindakannya itu tanpa sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi, membuat wajah Su Bei memerah, kakinya panjang sekali, ramping sekali. Merasa aneh, Xiao Ruoqing menghampiri di depan wajahnya, membungkuk dan bertanya dengan heran, "Guru, apa yang sedang guru lihat?" Tindakan ini langsung tertangkap matanya, Su Bei sangat menyukainya hingga hampir meneteskan air liur. Gunung ini terlalu tinggi, terlalu besar. Kali ini Su Bei mengalihkan pandangannya dan menatap tajam ke arah mangkuk sup yang menggoda di atas meja. Bukankah ini garam Glauber yang digunakan untuk mengobati sembelit pada babi? Gadis mana yang salah memasukkan bumbu? Tiba-tiba sebuah tangan terulur mengambil mangkuk tersebut di depan keterkejutan dia dan Xiao Ruoqing. Atas dasar apa dia mencicipinya duluan? Orang itu tidak lain adalah Jun Wuxi. Dia gemetar sambil menangis terlihat sangat menyedihkan. Air kehidupan milikku sudah habis diminum kalian guru dan murid, sup ayam ini anggap saja sebagai kompensasi. Jun Wuxi langsung meminum habis sup tersebut meski Xiao Ruoqing terlambat mencegah, paman guru ke-6, tunggu. Dan tatapan tak berdaya Su Bei, sup ayam, kenapa harus sup ayam? Setelah menghabiskan sup, Jun Wuxi tersenyum lebar dengan mata berbinar-binar memuji, apakah ini ayam Feng Wu yang sudah berlatih menjadi roh? Kakak senior hebat juga, masih bisa menggunakan benda suci ini untuk memasak sup. Raut wajah Su Bei justru semakin berkerut melebihi ayam Feng Wu. Jun Wuxi kembali mengangkat mangkuk supnya. Kalau begitu adik seperguruan tidak sungkan lagi, soal air kehidupan kakak senior tinggal melengkapinya lagi untukku. Saat ini Su Bei sudah tidak tahan lagi melihatnya. Dia bergegas maju mencegah, si ke-6, jangan minum lagi. Waktu akan menjawab segalanya, dan itu benar adanya. Karena kini suara gemuruh terus-menerus terdengar dari perut Jun Wuxi, membuat suasana semakin canggung bersamaan dengan wajahnya yang mulai membiru. Dia tersenyum kaku dengan air mata yang menetes di sudut matanya, kakak senior. Aku berani bertaruh itu adalah, di suatu tempat di puncak Bujian, para murid sedang berdiskusi ramai tentang aroma khas yang tercium di sekitar sana. Baunya aneh sekali, rasanya agak akrab, kenapa ya? Terakhir kali tetua kelima meneliti sesuatu yang disebut udara pagi, sepertinya baunya seperti ini. Bukankah tetua agung sudah melarang penelitian tetua kelima itu? Sebuah tangan memegang botol entah apa dan menyemprotkannya kemana-mana. Xiao Ruoqing saat ini mengenakan pakaian pelayan dengan kain penutup wajah,
tangannya memegang botol semprot kecil. Dia mengeluh lelah dalam hati, iblis kepala itu terus saja mengutak-atik hal-hal ini, tapi benda penyaring udara ini memang sangat berguna. Tetua ke-6 kotor sekali, tidak ada sudut pun yang boleh terlewatkan. Xiao Ruoqing mengalihkan pandangannya ke sebuah buku yang terletak rapi di pojok. Buku ini pasti sudah dikotori oleh tetua ke-6, harus ganti buku lain untuk pengganjal kaki tempat tidur. Berpikir demikian, dia maju dan membersihkan debu tebal di buku itu. Ini adalah teknik pedang, rahasia yang tidak diwariskan dari sekte pedang. Kenapa bisa ada di pengganjal kaki tempat tidur ini? Pasti karena takut aku menemukannya makanya disembunyikan di sini. Saat Xiao Ruoqing memperhatikan buku itu dengan saksama lalu berkata, nanti aku hanya perlu berlatih siang dan malam, melampaui harapan si iblis kepala, tiba-tiba sebuah tangan merampasnya di depan keterkejutannya. Subei memegang buku itu dan bertanya heran, bukankah ini buku pengganjal kaki tempat tidurku? Cepat letakkan kembali, kalau tidak saat tidur ranjangnya akan goyang. Dia tersenyum sambil menggoyang-goyangkan buku itu di tangannya lalu berkata, ingin balas dendam itu hal bagus, tapi dengan ilmu bela diri biasa seperti ini mana mungkin bisa? Mendengar itu, Xiao Ruoqing membuka kain penutup wajahnya dan berkata, Guru, ini adalah teknik rahasia sekte pedang, bagaimana bisa disebut biasa? Dalam hatinya dia merasa lega untungnya tidak ketahuan aku memanggilnya iblis kepala. Subei berkata dengan santai, lalu kenapa, di paviliun pedang masih banyak ilmu yang lebih bagus dari ini? Xiao Ruoqing mendengarnya dengan sangat antusias. Wah, kalau begitu pasti hanya tetua yang bisa membaca ilmu itu. Sambil berkata demikian dia maju memeluk kaki Subei dan memohon, Guru, bantu aku ke paviliun pedang, boleh ya? Hal itu membuat Subei merasa malu dan memalingkan wajah sambil pura-pura batuk. Apa susahnya? Guru ingin mewariskan ilmu kepadamu, tentu saja harus yang terbaik. Xiao Ruoqing sangat senang dalam hati dan tersenyum berkata, Guru memang guru terbaik di dunia. Setelah itu Subei segera muncul di paviliun pedang. Para murid yang melihatnya sangat heran. Cepat lihat, itu tetua kelima, kenapa dia datang ke paviliun pedang? Mungkin karena sudah terlalu lama terjebak di tingkat transformasi dewa. Saat dia baru saja mendorong pintu masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kakak senior, mau apa di sini? Subei melangkah masuk dengan santai dan berkata pelan, masuk ke paviliun pedang, memilih kitab rahasia. Orang yang baru saja bicara adalah gadis berambut perak. Dia sedang duduk di atas sebuah roda putar yang terpasang di dinding. Bagaimana jika sekali pergi takkan kembali? Subei menjawab dengan acuh tak acuh, maka sekali pergi takkan kembali. Gadis perak itu melompat turun dan berkata, 2 tahun lalu tingkatan yang kakak senior katakan bahwa dengan sehelai rumput di tangan bisa menebas ribuan bintang, sampai sekarang aku masih belum bisa memahaminya. Hari ini bertemu kakak senior, mohon kakak senior menjelaskannya. Selesai bicara dia mencabut pedangnya dan mengarahkannya tepat ke arah Subei. Hal itu membuat Subei kaget setengah mati, aku bahkan belum mengeluh soal bicaramu yang asal-asalan itu. 2 orang murid bergantian berdiskusi, sehelai rumput menebas bintang. Tetua kelima sudah terlalu gila, apakah karena tetua kelima terjebak di tingkat transformasi begitu lama? Subei memejamkan mata pura-pura tenang, adik seperguruan, apakah kau benar-benar tidak mengerti? Di luar tampak begitu anggun, namun di dalam hati dia menangis ketakutan. Andai saja aku bisa bicara asal-asalan seperti kakak senior tertua, itu pasti sangat bagus. Gadis perak semakin tidak mengerti, kakak senior, aku ini bodoh, sungguh tidak mengerti. Subei berbalik membelakanginya untuk menghindari tatapannya, kau membuat aku sebagai kakak seniormu kecewa. Dia berkata dengan hormat, masih berharap kakak senior memberi petunjuk. Melihat itu Subei terpaksa berkata, jika demikian, kau sebagai putri pedang apakah kau tahu apa itu jalan pedang? Sword Queen menjawab, menurutku, jalan pedang itu tak terbatas, pedang tanpa batas, menghancurkan segala hukum. Manusia adalah pedang, pedang adalah manusia, penyatuan manusia dan pedang, pedang tertinggi tak tertandingi, sedangkan Subei masih tertegun berusaha mencari kata-kata yang tepat.